jatah Golkar di situ berapa? Akibat ada pemilu nasional itu ada suara Golkar di situ. Nah diambilkan itulah kader Golkar terbaik, keputusannya ada internal partai Golkar misalnya, menempatkan kadernya di situ untuk sebagai DPRD sementara untuk jabatan 2,5 tahun. Tapi bukan diperpanjang ininya loh, menurut saya. Yang sekarang ini bukan diperpanjang sampai 2,5 tahun, tetapi ada pelantikan lagi, ada pembaruan lagi sesuai dengan proporsi situasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Bicara Inti, membicarakan hal-hal yang inti dengan narasumber yang inti-inti. Kali ini kita bersama dengan Ketua DPD Partai Golkar yang juga anggota DPR RI, Bang Insinyur Hanan A. Rozak. Terima kasih Bang Hanan. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Bang Hanan, terima kasih nih. Waktu yang begitu sibuk, Bang Hanan menyempatkan untuk bisa menerima kru Bicara Inti untuk membicarakan beberapa hal berkaitan dengan Partai Golkar ini. Bang Hanan, pertama kami mengucapkan selamat dulu nih, bahwa Bang Hanan sudah terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, dan alhamdulillah juga sudah menerima SK-nya ya Bang Hanan ya, dari DPP ya, yang mungkin nanti waktunya akan diumumkan ya. Yang kedua juga dalam rangka tanggal 20 Oktober ini, Partai Golkar merayakan genap 61 tahun di usianya di seluruh Indonesia. Nah, sebagai partai besar yang juga menjadi partai yang mendominasi baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Ini dalam rangka ulang tahun Bang Hanan, Partai Golkar kita ini apa nih yang dilakukan dalam rangka untuk memeriahkan peringatan 61 tahun itu? Ya, saya kira sesuai dengan doktrinnya karya kekaryaan. Apapun yang dilakukan termasuk memperingati ulang tahun 2025 ini yang ke-61 tahun, tentunya mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik untuk internal kader dan fungsional maupun untuk simpatisan maupun masyarakat yang tentunya cinta dengan Partai Golkar. Sedapat mungkin apa yang kita kerjakan seperti itu. Nah, tahun 2025 ini kita sudah menerima instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, diperintahkan setidaknya melaksanakan kegiatan yang pertama, pembagian sembako, tentunya tidak bayar kalau pembagian, atau gratis, mengadakan pasar murah. Kita cenderung yang gratis saja lah ke masyarakat. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan donor darah. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan yang sifatnya nasional, yaitu doa bersama. Nah, itu nanti diperkirakan akan dilaksanakan di bulan Desember 2025. Oh, masih dalam rangkaian ya Bang? Iya, rangkaian. Nah, untuk Lampung, setelah kita melaksanakan pembagian sembako, kita melaksanakan pengobatan gratis, donor darah, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober kita akan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, karena banyak sekali tokoh Golkar, pendahulu-pendahulu kita yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Penengahan, di Kedaton ya Bang? Ya, Kedaton. Nah, kemudian setelah itu kita mengundang tokoh-tokoh Golkar, senior-senior, kemudian keluarga-keluarga almarhum yang pernah menjadi pimpinan Golkar, mengadakan tasakuran di lingkungan atau di komplek sekretariat Partai Golkar ini. Oh, di kantor ya Bang ya? Di kantor ini. Ya, kita pada kesempatan itu nanti akan memberikan piagam penghargaan dan juga sedikit penyambung silaturahim dengan para pendahulu kita itu. Kawan-kawan yang dari Makam Pahlawan tentunya akan kita bawa untuk bergabung ya di kegiatan tasakuran itu.
Jadi cukup padat ya Bang ya? Cukup banyak kegiatannya. Siangnya saya akan mengumumkan secara resmi kepengurusan Partai Golkar Provinsi Lampung untuk 2025-2030. Ya sekitar jam 1 lah. Jam 1 ya? Jadi itu akan menjadi momentum yang berdebar-debar bagi calon pengurus dia, nawanya masuk atau enggak nih. Tapi tentu kan mereka yang terpanggil sebagai pengurus Partai Golkar ini harapannya bisa bekerja secara produktif untuk kemenangan dan kemajuan Partai Golkar ya Bang ya? Iya. Bang Hanan, kalau saya membaca perjalanan karirnya Bang Hanan ya, pernah beberapa kali menjadi kepala dinas di tingkat provinsi dan pernah kabupaten dan provinsi, kemudian eselon 2 itu, kemudian juga pernah menjadi bupati Tulang Bawang dan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk yang 2 kali periode ini. Artinya ini bukan pengalaman yang kaleng-kaleng nih Bang ya. Ini pengalaman yang cukup berguna dan bermanfaat untuk juga menjadi bukan hanya motivasi bagi Partai Golkar dan kader-kadernya, tapi juga bekal pengalaman ini bisa menjadi semacam teknokrasinya Partai Golkar Provinsi Lampung. Nah pertanyaannya Bang, ini Partai Golkar mau dibawa kemana nih sama Bang Hanan nih dengan pengalaman birokrasi dan politik yang begitu banyak ini Bang? Yang jelas saya mensyukuri itu ya. Mensyukuri diberi rezeki yang saya kira sangat luar biasa. Diberi rezekinya dalam bentuk pengalaman. Kalau tidak salah 16 ya, ada 16 satker yang pernah saya pimpin. Masya Allah. Baik kabupaten, di kabupaten ada 5 satker, di provinsi berarti ada 11 satker. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Ya saya lihat tidak semua mendapat kesempatan itu. Saya alhamdulillah pimpinan saya pada saat itu mulai dari Kanwil Pertanian ya, kemudian juga Pak Gubernur Sarudin memberikan kesempatan kepada saya yang sangat luar biasa, berbagai macam dinas gitu. Tadinya pada saat saya mengawali karir di pegawai negeri, saya pikir karena saya kompetensinya di pembangunan pertanian ya, kemudian teknologi pertanian, pikir saya wah ini jadi staf, nanti paling-paling terakhir ya jadi kepala dinas pertanian. Nggak taunya termasuk dinas sosial, saya pernah menjadi wakil kepala dinasnya, dinas tenaga kerja, kemudian sekretaris dewan saya pernah di situ ya. Ini sangat luar biasa pengalaman ini. Dan setiap satu satker itu tidak kurang dari kita itu berinteraksi dengan 500 sampai 1000 orang. Ya. Nah sehingga ini pengalaman yang sangat luar biasa bagaimana kita menggerakkan lembaga, menggerakkan sistem manajemen. Nah itulah pengalaman. Tidak ada di sekolah ya. Ternyata kalau main silat semakin banyak berlatih, semakin refleks dia. Semakin menguasai jurus-jurus ya. Alhamdulillah, sudah itu yang lebih penting lagi leadership. Kepemimpinan. Leadership itu kebentuk itu bukan dari teori, bukan dari kelas. Leadership itu terbentuk manakala kita praktek. Di lapangan ya. Kadang-kadang kita pada saat melaksanakan mengambil keputusan, kemudian mengelola suatu masalah gitu ya. Kita tidak menyadari sesungguhnya kita sedang menerapkan teori-teori kepemimpinan pada saat kita dilatih. Gitu. Kepemimpinan dan manajemen ya Bang ya. Kalau bicara mau dibawa kemana, akan mengembalikan kejayaan Partai Golkar, membesarkan Partai Golkar. Bicara jaya, bicara besar Golkar itu bukan dari ramainya kita mengadakan pesta. Ya. Kemudian ramainya kita mengadakan show dan sebagainya. Besarnya Partai Golkar itu lihat aja kursi kita di kabupaten berapa, berapa persen di provinsi di pusat. Nah itulah. Makanya saya pada saat dicalonkan untuk menjadi calon ketua Golkar di Provinsi Lampung ini, visi saya ya bicaranya itu, misinya bicara itu. Jadi ukurannya jelas ya Bang ya. Targetnya adalah penambahan kursi. Kursi. Iya. Oleh karena itu berarti target kerja-kerja ini adalah kerja-kerja politik. Bagaimana pada saat pemilu ke depan kader-kader Partai Golkar bisa bekerja lebih giat lagi di lapangan sehingga mendapatkan simpati masyarakat dan
hasil akhirnya itu nanti Itu kursi. akan ada penambahan kursi. Termasuk di eksekutif ya. Dulu yang lalu kita pernah punya setidaknya 7 kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Ya, ya. Ya sekarang ya ternyata hanya 1 kalau tidak salah wakil kepala daerah. Nah ini kita akan kembalikan ya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan partai yang lain pada saat pilkada dan sebagainya karena kita tidak mungkin sendiri. Gitu ya. Nah sehingga kita ada kontribusi, Golkar ada kontribusi untuk di Lampung ini pembangunan maupun tugas-tugas pemerintahan dengan menghadirkan para tokohnya, para kadernya, pada fungsionarisnya di tempat-tempat eksekutif itu. Ya, Bang Hanan, ini ada hal yang menarik ya. Satu sisi Golkar ini, Partai Golkar maksud saya, doktrinnya adalah karya kekaryaan. Artinya dia harus tetap bekerja dan berkarya. Di sisi lain, kondisi situasi ekonomi bangsa kita ini sedang mengalami kontraksi yang memang tidak baik-baik saja nih ya. Terus kemudian ini berdampak juga kepada fiskal di daerah masing-masing. Apalagi ada rencana pemerintah pusat sudah menetapkan tahun depan itu akan ada pengurangan transfer daerah dan tidak main-main ini jumlahnya sampai antara 29 sampai 30% dari jumlah total transfer daerah. Sementara menurut data Bang Hanan, baik di Lampung secara regional maupun secara nasional, 80% daerah-daerah ini masih sangat tergantung dengan dana transfer daerah. Nah, bagaimana nih Bang Hanan harapannya nih kepada kader Golkar secara umum maupun kepada kader-kader Golkar yang saat ini menempati posisi politik di jabatan eksekutif? Karena saya lihat kan ada saat ini kader Golkar itu Bupati Lampung Tengah, kemudian Wakil Bupati Lampung Timur, ya, terus kemudian beberapa yang secara langsung ya tidak langsung beberapa kepala daerah itu juga didukung oleh Partai Golkar pada saat pencalonannya. Terus kemudian sejumlah anggota parlemen DPRD kita baik di provinsi maupun kabupaten kota. Ini kira-kira harapannya bagaimana nih Bang Hanan terhadap kader-kader Golkar menghadapi situasi yang seperti ini? Harapan saya baik eksekutif yang dari kader Golkar maupun yang sudah pasti legislator yang daripada Partai Golkar ya, untuk menyesuaikan dengan situasi ini. Itu dulu ya. Jadi jangan berpikir aneh-aneh, pokoknya menyesuaikan dengan situasi. Kemudian bagaimana kita bisa berkiprah, bisa berbuat. Eksekutornya adalah pemerintah. Ya. Pemerintah dalam hal ini ya gubernur, ya bupati. Alhamdulillah kita pendukung utama maupun pengusung Pak Gubernur. Nah ini kita bisa secara langsung bisa saja dalam pertemuan-pertemuan informal atau memberikan saran-saran secara informal di situasi informal dengan Pak Gubernur bisa saja. Nah kemudian yang lebih penting adalah kawan-kawan kita yang ada di legislatif. Ya. Legislatif di situ bisa melaksanakan fungsinya, tugas pokok dan fungsinya baik sebagai yang bisa terkait legislasi, ya legislasi mau membuat perda atau merubah perda, tentunya yang bisa mendukung situasi itu. Kemudian juga dalam penganggaran, nah bagaimana bisa membantu untuk meyakinkan bahwa program-program prioritas yang langsung menyentuh pada masyarakat itulah yang menjadi prioritas. Kemudian yang pemborosan selama ini ya di eksekutif maupun di legislatif ya coba dikurangi lah. Ya. Perlu dihilangkan. Perlu dihilangkan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan seremonial apa itu dikurangi. Ya, rapat-rapat yang tidak penting, kemudian seperti misalnya juga perjalanan dinas yang tidak tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan pembangunan rakyat. Itu saya kira perlu Jadi Bang Hanan sudah lakukan himbauan itu ya. Kemudian terhadap yang tidak baik, yang tidak berkiprah di eksekutif maupun legislatif, misalnya dia di dunia usaha. Ya mohon maaf, saya tadi pagi sempat berkunjung ke Pringsewu pada saat ada mereka rangkaian HUT Golkar. Saya singgah di salah satu kebun ya.
Dia ada kader Golkar itu melaksanakan budidaya melon. No. Ya, melon yang apa yang kuning tuh, jenis apa itu saya lupa. Iya, iya, iya. Tanpa ditanam di tanah dengan hidroponik. Ya ternyata hasilnya sangat luar biasa. Bagus ya. Ini jadi inovasi juga ya. 1 tahun bisa 5 kali tanam karena dia tidak tergantung dengan cuaca, mau hujan, mau panas, dia Tetap bisa panen. bisa produksi seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, contoh yang seperti itu ya kita dorong Iya, iya, iya. apa namanya yang bisa berbuat secara pribadi terkait dengan bagaimana apa namanya bisnis untuk kehidupannya bisa ditingkatkan seperti itu. Nah, kemudian juga komunikasi loh ya. Kita mendorong kabupaten kota di Provinsi Lampung ini bisa melihat mencermati petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pusat. Contohnya saja terkait dengan misalnya perbaikan jalan kabupaten, jalan provinsi yang saat ini bisa diintervensi dengan program-program Inpres. Inpres jalan daerah, contohnya seperti itu. Ya tanpa kita ikut memberikan informasi secara detail, kemudian informasi yang kita berikan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan, itu sangat kecil kemungkinan kita bisa dapat program itu. Nah, ini tolong dimanfaatkan kawan-kawan kita yang asal Lampung, ada 20 orang nih. Iya, iya, iya. Ya 20 orang yang ada di legislatif, tentunya mereka ini ikut membahas program kegiatan dengan kementerian-kementerian terkait. Nah, ini bagaimana bisa berjuang. Nah, kemudian Lampung dengan penduduknya yang 9.200.000 ya. Iya, Ya. Yang di Sumatera ini yang kedua besarnya. Kemudian wilayahnya yang cukup luas. Ya tentunya ini harus mendapat perhatian dari Jakarta, dari pusat. Ya, ya, Ini tanpa ada komunikasi yang baik, ya ini ya kemungkinan kita mendapat yang prioritas yang kesekian ya. Tidak prioritas. Tidak prioritas seperti itu. Jadi maksud Bang Hanan tuh menghimbau kepada teman-teman anggota DPR RI yang asal daerah Lampung untuk membangun komunikasi yang lebih intensif supaya bisa lebih banyak memberikan perhatian pembangunan di Provinsi Lampung dari anggaran APBN dari anggaran pusat ya, Bang Hanan ya. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang jalan kita rusak. Ya contohnya saja pengalaman saya nih ya. Jalan dari Simpang Penawar ke Rawajitu Selatan, panjangnya 75 km. Itu jalan provinsi awalnya. Ya. Rusak parah. Diperbaiki 2 kilo tahun ini, tahun depan 2 kilo, sampai yang kesekian kilo mungkin kilometer yang awal ini udah rusak lagi. Nah, kita berpikir keras waktu saya jadi bupati itu, waktu Bupati Tulang Bawang, ini nggak mungkin bisa diselesaikan oleh provinsi tanpa intervensi pusat. Ya. Nah, kita pelajari aturan-aturan. Nah, ternyata kita berjuang bagaimana jalan itu bisa beralih menjadi jalan negara, jalan nasional, jalan negara. Iya, berbekal kertas 2 lembar bersurat gitu ke gubernur, diteruskan ke Kementerian PU, itu berubah. Dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Begitu jadi jalan nasional, diperbaiki kementerian dan intervensi pusat langsung. Alhamdulillah sekarang dari Bandar Lampung Rawajitu Selatan itu tadinya bisa 5 jam, sekarang nggak 2 jam bisa sampai. Tembus ya. Itu. Jadi maksud Bang Hanan tuh komunikasi, komunikasi yang di samping komunikasi, kreativitasnya para pengambil kebijakan di daerah juga harus dikedepankan dalam rangka untuk jemput bola ya. Bagaimana supaya kue pembangunan ini juga bisa dinikmati di Provinsi Lampung. Bang Hanan, sekarang ini kan ada tren Bang ya, dengan adanya digitalisasi, kemudian gitu teknologi dan sebagainya. Ada beberapa fenomena kepala daerah, baik seperti misalnya di Sulawesi Utara ada Bu Serli itu, kemudian di Jawa Barat itu Maluku Utara, kemudian di Jawa Barat itu ada KDM tuh ya kan. Jadi mereka keluar dari ruangannya yang nyaman itu, kemudian mengambil langkah di lapangan, mengeksekusi di lapangan itu. Sebuah langkah yang move on. Jadi tidak lagi dengan pola-pola lama memimpin birokrasi ini, tetapi sudah dengan penemuan-penemuan baru sehingga
persoalan-persoalan di lapangan ini akan lebih cepat bisa diatasi dan bisa dieksekusi. Itu harapannya Bang Hanan melihat seperti ini bagaimana supaya bisa juga dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di minimal oleh Partai Golkar di Lampung, Bang. Iya, tentunya untuk yang eksekutor ya, kawan-kawan eksekutif kita sarankan ya bisa menjadi terobosan-terobosan. Ya. Sehingga ada percepatan akibat ada terobosan. Saya yakin baik Gubernur Maluku Utara maupun kawan saya Gubernur Jawa Barat, Ya. itu tim hukumnya ya, tim ahlinya itu luar biasa mengingatkan. Jadi berani bicara seperti itu, dia udah dihitung, itu tidak mungkin melanggar aturan. Ya. Melanggar juga kalau sanksinya administratif mungkin masih tenang-tenang aja, asal nggak pidana. Itu pasti. Saya yakin bukan asal ceplos-ceplos aja. Ya. Tapi mereka sudah diingatkan, Pak, hati-hati ini Pak, ini seperti ini. Iya, di luar itu ya dia bisa berkreasi. Nah yang bahaya itu dia tidak ada yang nasihati, tidak ada aturan yang dia kuasai, dia tumbur sana tumbur sini, ujungnya bermasalah hukum ya. Bermasalah hukum kayak gitu. Bang Hanan, satu lagi nih, ini Partai Golkar di Provinsi Lampung sebagai entitas partai politik ya, bagian daripada entitas partai politik secara nasional gitu. Baik Partai Golkarnya maupun Partai Golkar yang ada di Provinsi Lampung. Tentu kan ini menjadi sebuah fenomena dan banyak harapan dari banyak masyarakat bahwa sistem politik ini membutuhkan kebaharuan untuk diperbaiki karena kita banyak menemukan hal-hal yang ya kurang baik bagi pertumbuhan demokrasi kita. Ini sebagai partai di daerah gitu, apa yang dilakukan oleh Partai Golkar Lampung terhadap rencana perubahan daripada sistem politik ini, Bang? Kalau perbaikan sistem itu pasti bukan domainnya provinsi ya, itu pusat ya. Setidaknya undang-undang atau undang-undang dasar. Pasti kalau nggak DPR ya MPR di situ bersama pemerintah. Nah, yang sebenarnya yang agak menarik ini, yang banyak diskusinya itu terkait dengan kemarin sempat didiskusikan di Unila, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa itu? Pemilu lokal. Ya, ada pemilu nasional, kemudian ada jeda antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, saya ini mohon maaf ini pribadi ya. Saya berpikir ya seandainya ya itu harus dieksekusi, diterapkan sesuai dengan keputusan MK itu tentunya harus dicari solusi-solusi yang keputusan itu diambil hasil keputusannya legitimate. Ya. Contoh kalau kepala daerah tidak ada masalah. Kepala daerah dengan PJ syaratnya kan eselon 1. Ya. Kalau di kabupaten eselon 2. Nah, saya pikir kalaupun ada perpanjangan 2,5 tahun, ini pribadi ya, nanti saya akan diskusikan dengan kawan-kawan di Jakarta, khususnya di Partai Golkar. Ya. Kalau diperpanjang, ya nggak ada masalah, tinggal tunjuk PJ khusus untuk kepala daerah. Ya. Dan kita pernah punya ada yang paling pas itu PJ-nya itu ya jangan diambilkan dari pejabat provinsi taruh di kabupaten, pejabat dari Jakarta ditaruh di provinsi. Di provinsi ada sekda yang sudah paham dengan kondisi daerah, paham dengan birokrasi daerah. Di kabupaten juga sekdanya. Udah begitu habis masa jabatan bupatinya nanti tahun berapa ini? 2029. 2029 itu jadi PJ. Ya. Itu memenuhi aturan. Ini untuk eksekutifnya. Tapi untuk legislatifnya jadi persoalan. Karena jabatannya hanya 5 tahun sampai 2029. Nah, di 2029 ini ya, nanti itu ada pemilu kan? Ada pemilu. Seandainya ada pemilu nasional di 2029, representasi pemilu nasional itu akan menunjukkan representasi kepentingan, ya, kepentingan untuk legislatif di daerah. Contohnya saja, ya, nanti ada pemilu, suara Golkar di dapil, di dapil Lampung, di dapil mana ya? Misalnya contohnya Kota Bandar Lampung, di dapil Tanjung Karang Timur misalnya, suara Golkarnya jelas di situ, suara partai lain jelas. Artinya apa? Perhitungan jumlah kursi di sana untuk proporsi
masing-masing ini partai ini sudah ada. Iya. Kebutuhan kursi 40. Tinggal jatah Golkar di situ berapa? Akibat ada pemilu nasional itu ada suara Golkar di situ. Dan diambilkan itulah. Kader Golkar terbaik, keputusannya ada internal partai Golkar misalnya, menempatkan kadernya di situ untuk sebagai DPRD sementara untuk jabatan 2,5 tahun. Iya, misalnya. iya, Tapi bukan diperpanjang ininya loh, menurut Iya, saya. Iya. Yang sekarang ini bukan diperpanjang sampai 2,5 tahun, tetapi ada pelantikan lagi, ada pembaruan lagi sesuai dengan proporsi situasi politik. Ya, Pada itu kalau 2029. menurut Pak Profesor Mahfud itu pemilu sela namanya, Bang. Kalau pemilu setelah dilaksanakan pemilihan lagi, Iya. ini nggak dilaksanakan pemilihan. Oh. Menurut saya, Iya. Tetap hasil pemilu yang kemarin. hasil pemilu nasional 2029 ini Iya. ada angka 2024, Bang. 2024 kemarin. enggak, yang 2029 nanti Heeh. kan ada hasil pemilu, Iya. ya. Hasil pemilu 2029 ini di dapil itu Golkar berapa, ini berapa. Iya. Pakai aja angka itu, toh itu pilihan rakyat untuk Golkar. Iya. Kalau itu tertutup mungkin ya. Iya. Makanya, mungkin dia tertutup. gagasan pikiran-pikiran ini nanti Abang sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung akan menginventarisasi masalah dan menuangkan pikiran-pikiran ini untuk disampaikan kepada DPP barangkali. Iya Ya, harus, disampaikan. karena udah urusan ini Ya, bukan kita lagi. kebijakan nasional ya, Bang, Kebijakan ya, nasional. Tapi kita selagi kita ada ide-ide, ada pemikiran, ya akan kita coba kita sampaikan. Kalau itu bisa menjadi rujukan. Misalnya. Baik. Terima kasih. Barangkali mungkin Bang Hanan masih ada pendapat akhir yang mau disampaikan Ya, sebagai himbauan kepada kader kita. Oh, kalau untuk kader saya kira ya untuk sesuai dengan temanya Golkar Solid, Indonesia Maju. Sampai yang lapisan terbawah itu yang harus kita lakukan. Apa? Soliditas. Ya. Ayo, dengan adanya kepengurusan yang baru ini, kita solid, ya. Kita bersatu. Dengan kita bersatu, kita akan bisa berbuat yang lebih banyak untuk Indonesia maju, untuk Lampung maju di masa yang akan datang. Jadi semangat dan optimis ya Bang ya? Ya, siap. Baik, terima kasih Bang Hanan. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk kita. Dan pemirsa, kita akan jumpa lagi dalam Bicara Inti. Saksikan pada Bicara Inti berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.